ketemu lagi dengan terapis autisme. Saya adalah seorang pengajar untuk anak berkebutuhan khusus yang sudah mengajar dari tahun 2002. Kali ini saya akan men-share eh, alternatif atau bantuan yang bisa dipakai Bapak dan Ibu orang tua berkebutuhan khusus atau Bapak dan Ibu yang bekerja sebagai terapis maupun guru untuk anak yang berkebutuhan khusus. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya, dikasih jempol untuk videonya kalau suka dengan videonya atau mau bertanya lebih lanjut juga boleh ketik di komen. Atau mau kasih saran untuk video berikutnya juga dipersilahkan. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan atau teman-teman di luar sana juga sudah mengenal dengan ChatGPT. ChatGPT ini adalah sebuah mesin yang mengumpulkan banyak informasi yang ada di Google. Jadi mesin ini kita bisa jadikan sebagai alat bantuan untuk mengajar ya. Caranya kita buka website, tulisannya chatopenai.com. Untuk bisa masuk nggak harus download aplikasi, cukup masuk dengan Google Gmail kita gitu. Kalau kita punya Google Gmail, langsung klik aja alamatnya, nanti bisa masuk. Oke, mungkin saya langsung saja. Nah, di sini ada kolom message, nggak usah takut ya, walaupun ini tulisannya bahasa Inggris, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia langsung. Kalau kita mau minta bantuan, perjelas dulu si ChatGPT ini atau mesin ini sebagai siapa. Jadi kayak kita bikin role play. Kita mau dia sebagai konsultan occupational therapy, boleh. Dia sebagai konsultan untuk terapi wicara, boleh. Konsultan untuk terapi perilaku, boleh gitu. Kita kasih dulu dia role-nya apa, perannya apa. Jadi semisal saya ketik di sini ya, kamu adalah seorang konsultan anak berkebutuhan khusus yang berpengalaman 20 tahun. Nah, ini dia peran yang kita inginkan. Nanti saran-saran dia akan datang dari seorang konsultan anak berkebutuhan khusus yang berpengalaman 20 tahun di bidang ASD misalnya. Nah, kita jadi fokus dia yang pakar di bidang ASD. Kemudian kita boleh jelaskan kita ini siapa. Kita ini adalah seorang guru atau orang tua atau apa gitu ya, dan butuhnya apa. Misalnya saya butuh AIP untuk saya butuh AIP selama 1 tahun gitu ya. Saya butuh AIP selama 1 tahun untuk anak, baru masuk kita ke case-nya. Nah, untuk case ini sebaiknya sedetail mungkin. Jadi mau tulisannya nanti jadi 1 lembar, boleh. Misalnya 1 lembar itu semua hasil diagnosa atau hasil observasi yang pernah Bapak dan Ibu punyai atau miliki, tulis aja semua di situ. Karena semakin detail, maka jawaban dari si ChatGPT-nya pun akan lebih detail. Tapi berhubung ini adalah contoh, saya akan buatnya nggak terlalu detail ya Bapak Ibu. Tapi saya akan kasih beberapa contoh. Nah, di sini untuk anak usia 10 tahun dengan kondisi komunikasi verbal terbatas, komunikasi 2 arah yang minim, anak cenderung
berbicara dengan suara pelan, hanya mampu mengucapkan dua kata saja, memiliki kecemasan yang tinggi sehingga anak sering mengoceh sendiri, serta mudah menyerah. Nah, ini dulu ya contohnya. Nanti Bapak dan Ibu boleh tuliskan sebanyak-banyaknya, sedetail mungkin ya, supaya video saya tidak terlalu lama, jadi saya bikin singkat saja. Kita lihat apakah dia akan memberikan saran yang tepat. Kita tunggu ya, dia loading, dia lagi berpikir. Nah, kita dapat tuh ya, kita dapat IEP-nya, ada tujuan komunikasi, manajemen kecemasan, semua yang berkaitan dengan informasi yang saya kasih, dia buatkan IEP-nya gitu. Kalau nanti Bapak dan Ibu merasa, waduh ini kayaknya masih kurang nih, boleh kita lanjut ngobrol sama dia. Jadi ChatGPT ini bisa kita tanya ulang ya, atau kita mau koreksi. Karena jawaban dia itu berhubungan dengan informasi yang kita kasih di awal. Misalnya, saya mohon detailkan, ini kan saya mau prompt lagi, kasih bantuan lagi informasi ke dia untuk mendetailkan IEP beserta dengan strategi yang dapat digunakan di rumah dan di sekolah gitu. Kita prompt balik lagi, dia akan buatkan strategi-strateginya yang di sekolah dan di rumah. Kalau kita pikir ini juga masih belum, kita butuh data lagi, silahkan. Jadi kalau nggak mau ketik ulang beberapa kali, di awal aja diketik semuanya informasi yang Bapak dan Ibu inginkan. Ini kan saya belum tanya dia perannya sebagai terapi okupasi atau terapis terapis untuk okupasi terapi fisio gitu ya, itu bisa diketik lagi. Kalau misalnya nanti mau mengetik yang baru, ini bisa diklik di sini ya, yang tanda menulis, klik aja untuk yang baru gitu. Contoh yang tadi saya bilang, kamu adalah seorang konsultan terapi wicara berpengalaman 20 tahun dengan untuk anak berkebutuhan khusus, terutama autisme. Misalnya Bapak dan Ibu anaknya itu cerebral palsy juga boleh, disleksia juga boleh gitu ya, semuanya apa, sedetail mungkin. Baru nanti kita tanyakan, anak masih, kita tulis ya, saya butuh program latihan di rumah yang dapat dilakukan setiap hari dengan minim alat bantu, karena misalnya nggak ada alat bantu di rumah gitu ya. Dengan alat bantu, udah itu kemudian kita bilang anak kesulitan membuka mulut lebar, cenderung bernafas dengan mulut terbuka, apalagi lidahnya
lidah masih kaku, bibir atas dan bibir bawah yang tidak bergerak ketika berbicara. Terus informasi apapun dikasih aja. eh, Mungkin cukup segini ya, saya kehabisan ide ininya apa data yang harus kita perlukan. Tapi kalau segini sebenarnya udah cukup untuk dia eh, ngasih ngasih jawaban ya gitu. Nanti Bapak Ibu boleh tuliskan sedetail mungkin untuk kondisi anaknya masing-masing. Nah, di sini dia sudah kasih saran. Kalau kita rasa masih butuh saran lain, nanti kita bisa tanyakan ulang, gitu ya. Kita minta tolong detailkan dengan target untuk 1 bulan setiap programnya. Gitu. Nah, ini saya minta untuk 1 bulan, maka dia akan kasih per minggunya apa, gitu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ada di luar Pulau Jawa yang kesulitan dengan eh, konsultan atau sekarang konsultan itu mahal-mahal semua, maka ini bisa menjadi bantuan. Sebagai bantuan ya, jadi sebagai teman ngobrol, kemudian teman untuk berdiskusi gitu ya untuk Bapak dan Ibu guru, saya berharap ini bisa jadi panduan tapi tidak dijadikan patokan karena tetap kita harus melihat anak itu secara individual. Oke, itu saja informasi yang ingin saya bagikan dan ini sangat bermanfaat. Semoga Bapak dan Ibu ada kesempatan untuk mencobanya. Sampai jumpa. Bye bye.